Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Perjalanan karir catur Bapak Utut Adianto ini patut dibanggakan dan bisa menjadi inspirasi kita. Di era keemasannya kawan, Bapak Utut ini pernah melawan legenda-legenda dunia lainnya, macam Mikhail Tal, Kasparov, Karpov, Viswanathan Anand, John Timon, Judith Polgar, dan pecatur-pecatur top dunia lainnya saat itu. Bapak Utut sempat menjadi Super Grandmaster pada tahun 1995 sampai 1999 saat elo ratingnya melebihi 2600. Ia juga pernah masuk peringkat 100 besar dunia pada Juli 2001 dengan elo rating 2598. Di video ini kawan, saya akan tunjukkan kemampuan permainan Bapak Utut memainkan permainan catur buta atau blindfold. Lawannya pun tidak tanggung-tanggung, mantan juara dunia Anatoly Karpov dalam Dwi Tarung tahun 1997. Pada Dwi Tarung 1997 ini kawan, mereka bermain sebanyak 6 kali atau 6 game. 2 game permainan klasik, 2 game permainan rapid, 2 game permainan blindfold. Dan hasil dari 6 game itu, Bapak Utut mampu mengimbangi permainan Anatoly Karpov. Tapi akhirnya Anatoly Karpov berhasil mengalahkan pada game penentu, yaitu permainan Blitz. Yang akhirnya Anatoly Karpov mendapatkan hadiah sebesar 30.000 US dollar dan Bapak Utut Adianto mendapatkan 20.000 US dollar. Dan kita langsung saja lihat permainan Bapak Utut dalam memainkan blindfold kawan. Dan ini adalah game yang kedua dari permainan blindfold yang mereka mainkan. Jika pada permainan blindfold yang pertama, Bapak Utut kalah. Tapi di game yang kedua ini nanti Bapak Utut akan menang. Dalam permainan blindfold ini, kontrol waktu yang digunakan adalah 25 menit. Artinya permainan menggunakan permainan rapid. Di sini Bapak Utut memegang hitam, Anatoly Karpov memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, Bapak Utut membalas dengan pion D5. Oh ya kawan, ini adalah permainan blindfold, jadi saya tidak akan berikan langkah-langkah alternatif seperti biasanya atau mengomentari terlalu dalam. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya kawan. Pion C4 lanjut Anatoly Karpov bermain dengan Queen's Gambit, dan Gambit diterima pion pukul pion. Dan tentu saja putih melanjutkan dengan pion E4 untuk mengontrol petak pusat dengan para pionnya. Juga membuka diagonal petak terang bagi gajahnya menyerang pion hitam di C4 ini. Langsung direspon oleh Bapak Utut memainkan pion C5 untuk membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan menterinya. Atau juga bila putih menerima tantangan pion pukul pion, maka hitam kemungkinan akan melanjutkan pertukaran menteri. Dan pada posisi ini kawan, putih sudah tidak punya waktu untuk pukul pion yang ada di petak C4 ini. Putih lebih memilih mendorong pionnya maju ke D5. Dan Bapak Utut mengembangkan kuda F6 menyerang pion E4. Dilindungi oleh kuda C6, sekarang pion B5. Hitam melindungi pionnya yang ada di C4. Hitam juga masih melakukan langkah pengorbanan dengan pion B5 ini. Kuda bisa pukul pion ini. Tapi bila langkah kuda pukul pion ini dipilih oleh putih, selanjutnya menteri hitam akan ke A5 skak, ditutup kembali oleh kuda hitam bisa pukul pion E4. Tapi Anatoly Karpov tidak tertarik pukul pion B5 kawan, memilih langkah pengembangan gajah F4. Dibalas oleh hitam dengan langkah gajah A6 melindungi pion B5-nya. Anatoly Karpov melanjutkan pion F3, Bapak Utut pion E6 menantang pertukaran pion. Tantangan diterima, pion pukul pion, dan Bapak Utut bertukar menteri. Dipukul balik oleh raja. Entah kenapa kawan, Karpov memukul balik dengan raja. Mungkin dia lupa kalau dia masih punya beteng di A1. Begitu juga dengan Bapak Utut kawan, tidak melanjutkan langkahnya dengan pion pukul pion, memilih langkah pion B4 menyerang kuda. Dan Anatoly Karpov sebelum memindahkan kudanya kawan, dia pukul pion F7 skak. Raja pukul pion, barulah sekarang kuda pindah ke A4. Bapak Utut mengembangkan kuda C6. Pion B3 menantang pion C4. Tentu bila pion pukul pion, maka hitam akan kehilangan gajahnya. Di sini Bapak Utut menggeser beteng A ke D8 skak.
raja ke E1, sekarang kuda ke D7 dan beteng putih digeser ke D1, mengepin kuda. Dan tentu saja kawan, di langkah berikutnya ancamannya adalah gajah putih akan ke petak C7 untuk mengancam beteng. Sekali lagi kawan, ini adalah permainan blindfold. Berbeda dengan permainan normal kawan, kemungkinan banyak sekali langkah-langkah yang kurang akurat dalam permainan seperti ini. Di sini Bapak Utut melangkahkan gajahnya ke E7 dan tentu saja gajah putih ke C7 menyerang beteng. Jika beteng pindah, kuda hitam ini akan tewas oleh beteng putih. Bapak Utut hanya melangkahkan kuda C ke petak D4 memblokade jalan bagi beteng untuk menyerang kuda. Tapi di sini putih melanjutkan langkah gajah pukul beteng dipukul balik oleh beteng hitam. Hitam kalah pertukaran kualitas perwira. Anatoly Karpov melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion C4 skak, gajah pukul gajah dan dipukul balik dengan pion. Sekarang di langkah ke-18 ini Bapak Utut kalah satu pion dan kalah kualitas perwira. Tentu dalam posisi ini putih sangat diunggulkan kawan. Bapak Utut melanjutkan langkah kuda ke E5, kuda putih ke B2, beteng hitam naik ke D6 bersiap bergeser ke lajur A untuk mengincar pion A2. Dan Anatoly Karpov mengembangkan kuda ke petak E2. Gajah ke H4 skak, ditutup oleh pion, kuda pukul pion F3 skak. Sekarang jumlah pion kembali seimbang kawan, raja pun naik ke F2. Gajah mundur kembali ke F6 dan sekarang kuda putih ke D3 menyerang pion C5. Bapak Utut tidak berusaha membackup pion C5-nya kawan, menggeser beteng ke A6 menyerang pion A2. Anatoly Karpov pun tidak melanjutkan langkah kuda pukul pion kawan. Jika langkah ini yang dipilih oleh putih, maka selanjutnya beteng hitam akan pukul pion A2. Dan coba lihat posisi beteng hitam ini mengepin posisi kuda putih. Dan mungkin nanti putih akan membackup dengan beteng di petak E1 yang nantinya akan kembali terjadi pertukaran perwira sehingga nanti komposisi perwira akan kembali seimbang. Tapi hitam mempunyai dua pas pion yang cukup berbahaya di sayap menteri ini. Dan dapat dipastikan hitam akan menang. Oleh karena itu di posisi ini kawan, Anatoly Karpov tidak pukul pion C5 ini. Dia terlebih dahulu pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda, dan beteng naik ke D2 melindungi pionnya. Bapak Utut pun melangkahkan gajah ke G5 mengancam beteng. Beteng bergeser ke B2, sekarang beteng naik ke A3 menyerang kuda. Kuda pukul pion C5, beteng ke C3 menyerang pion C4. Dan sekarang Anatoly Karpov mengaktifkan beteng satunya ke D1. Beteng pukul pion, kuda ke D3 menghindari ancaman dari beteng. Sekarang Bapak Utut mulai mengaktifkan rajanya ke E6. Pion E5 lanjut Anatoly Karpov. Pion A4 balas Bapak Utut melindungi pion B4-nya. Dan beteng bergeser ke E2. Disinilah kawan, baru di langkah ke-31 ini Anatoly Karpov membuat langkah yang kurang akurat, menempatkan betengnya di E2. Otomatis tidak disia-siakan oleh Bapak Utut dengan kuda pukul beteng. Dan di sini Anatoly Karpov menyerah. Kenapa putih harus menyerah di posisi ini kawan, padahal jumlah bidak masih sama atau seimbang? Karena setelah raja pukul kuda, beteng akan ke C2 skak. Jika ditutup dengan beteng, maka beteng akan pukul beteng. Dan pada posisi ini seperti yang kalian lihat, posisi beteng hitam ini mengancam pion yang ada di peta A2 ataupun juga memberikan ancaman pada pion H2. Pastinya setelah raja pindah mungkin ke F3, beteng hitam mungkin akan terlebih dahulu membersihkan lajur bagi pion-pionnya untuk segera promosi. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, saat kuda pukul beteng, Anatoly Karpov pun menyerah. Yang akhirnya dalam permainan blindfold ini kawan, kedudukan seimbang, 1-1. Sekali lagi permainan blindfold ini mereka mainkan dalam duit tarung antara Anatoly Karpov versus Utut Adianto tahun 1997 di Jakarta.
Hadiah yang disediakan oleh sponsor pada duit tarung ini kawan sebesar 30.000 US dollar dan yang kalah sebesar 20.000 US dollar. Dan yang keluar pemenangnya adalah Anatoly Karpov pada game penentu permainan Blitz. Semoga permainan Bapak Utut tadi bisa menghibur dan menginspirasi kita semua kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.